Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini adalah harinya Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sederhana ini untuk menjadi saluran berkat guna memaparkan firman Tuhan. Karuniakan hamba-Mu roh hikmat marifat dari sorga, singkapkan rahasia firman-Mu, dan Engkau celitkan mata rohani kami semuanya. Dan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Demikian Tuhan ampuni setiap dosa jemaat-Mu, supaya kami semuanya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hamba mohon Allah Roh Kudus yang menolong pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus melawat serta memberkatinya, maka berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur Tuhan izinkan hari ini untuk kita kembali dapat berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan memberkati setiap kita. Izinkan saya menyampaikan satu nats firman Tuhan hari ini, yakni tentang iman mendatangkan mujizat. Sekali lagi, iman mendatangkan mujizat. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi, Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Iman mendatangkan mujizat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat menekankan kepada iman. Iman adalah salah satu elemen yang terpenting di dalam kekristenan. Keselamatan dari perspektif Alkitab, keselamatan yang dipercaya oleh setiap orang Kristen adalah karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus, dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, maka
setiap orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, Alkitab katakan akan beroleh keselamatan. Kita tidak hanya diselamatkan juga oleh iman, tetapi kita diajar, kita dinasehati, kita diharapkan agar supaya hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Hidup kita tetap percaya dan bukan karena faktor melihat. Dan oleh sebab itu, iman adalah elemen yang sangat diperlukan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Iman juga merupakan suatu aset kehidupan rohani dari setiap orang Kristen. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menyatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sungguh luar biasa bagaimana kedudukan atau posisi iman di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah bagaimana proses iman mendatangkan mujizat? Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara, di dalam ayat kedua dikatakan bahwa seorang Kanaan atau perempuan Kanaan berseru kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita." Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada seorang pun yang pantas meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu melakukan sesuatu apapun untuk perempuan Kanaan itu. Tetapi wanita itu adalah orang Kanaan. Mengapa orang Kanaan tidak pantas meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus? Orang Kanaan adalah musuh bebuyutan, musuh yang sudah lama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah lama tidak lagi bergaul dengan orang-orang Kanaan. Kebanyakan orang Yahudi seperti murid-murid Yesus tidak akan menyukai kehadiran wanita ini. Bahkan ketika wanita ini memohon pertolongan, ketika wanita Kanaan ini meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Sekarang ini wanita itu membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Anakku sedang kerasukan setan dan dia sangat menderita." Mengapa wanita itu datang kepada Yesus? Karena wanita itu sudah menyerah. Dia sudah angkat tangan, dia tidak bisa mengatasi masalahnya, dia tidak bisa membereskan, dia tidak bisa menangani penderitaan yang tengah dialami oleh anaknya. Itu sebabnya dia membutuhkan uluran tangan, dia membutuhkan pertolongan yang jauh lebih besar daripada pertolongan yang biasa-biasa. Itu sebabnya dia tahu alamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan yang jauh lebih besar dari pertolongan yang dapat diberikan oleh dunia ini. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi apakah Yesus segera memberikan pertolongan kepadanya? Apakah Yesus segera merespon permintaan dari wanita Kanaan ini? Dan kita perhatikan saudara di dalam ayat yang berikutnya,
yaitu 23 dan 24. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi murid-muridnya datang kepadanya dan mendesaknya, suruhlah ia pergi karena ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari ayat 23 dan 24 ini, siapapun boleh percaya kepada Yesus. Siapapun dapat percaya kepada Yesus. Tidak peduli apa yang menjadi latar belakangnya. Entahkah itu orang Kanaan, orang yang memiliki catatan yang buruk tentang relasinya dengan orang-orang Yahudi, atau apakah orang yang bersangkutan yang selama ini membenci kepada Yesus, apakah orang itu selama ini menutup mata kepada Yesus, apakah orang itu selama ini tidak percaya kepada Yesus dan sekarang dia boleh percaya kepada Yesus, dan sekarang dia dapat percaya kepada Yesus, sama seperti wanita Kanaan ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus tidak membantu wanita ini? Mengapa Yesus tidak segera merespon apa yang menjadi keluh kesah dari wanita Kanaan ini? Dia berkata dia hanya dikirim untuk membantu orang Yahudi. Yesus berkata dia hanya dikirim untuk menolong orang-orang Yahudi. Dia tidak seharusnya membantu orang Kanaan, karena Yesus juga tahu bahwa orang Kanaan itu musuh dari orang-orang Yahudi. Apakah menurut Anda Yesus harus membantu wanita itu? Nah, tentunya kita berharap Yesus segera membantu wanita itu. Dan seperti harapan wanita Kanaan itu supaya dia segera mendapatkan pertolongan dari Yesus, tentu kita mengaminkan, kita sepakat apa yang kemudian diharapkan oleh wanita itu. Bayangkan jikalau Anda dan saya berada dalam posisi wanita itu, kita segera membutuhkan uluran tangan orang yang berkuasa dari kita, maka dalam hal ini kepada Tuhan Yesus, maka tentunya kita berharap segera apa yang kita butuhkan segera ditolong oleh Tuhan, segera dijawab oleh Tuhan, segera beroleh pertolongan daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak segera menolongnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus tidak membantu wanita itu? Maka dia berkata dia hanya dikirim untuk membantu orang Yahudi. Dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban berikutnya kita perhatikan dalam ayat 25 dan 26. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, kebanyakan orang jikalau tidak direspon, kebanyakan orang jikalau tidak segera ditolong, maka kemudian dia tidak respect. Dia kemudian bahkan bisa berbalik badan. Tetapi ini berbeda. Wanita Kanaan ini meskipun tidak segera direspon oleh Tuhan Yesus, bahkan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel, bukan dari orang Kanaan. Tetapi justru dia mendekat kepada Yesus. Artinya dia tidak putus asa, dia tidak putus harap, dia tidak putus semangat, dia maju terus, dia mendekat kepada Tuhan Yesus, dan dia juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, dan dia tidak hanya mendekat secara biasa-biasa, tetapi dia berlutut, dia menyembah. Dia menyembah, memberikan rasa hormat yang paling tinggi kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia menyembah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jawaban Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan
batik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mengapa Yesus menyebut wanita itu anjing? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu bagi kita sangat mengherankan. Sekali lagi, mengapa Yesus menyebut wanita itu anjing? Jawabannya adalah karena wanita Kanaan itu adalah seorang musuh dari orang-orang Yahudi. Dan dia tidak pantas jika Yesus menolongnya. Tidak pantas jika Yesus membantunya. Meskipun dia dalam posisi yang sedang dalam menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kemudian respon dari wanita Kanaan ini? Jawabannya ada dalam ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, wanita itu tidak marah kalau Tuhan Yesus menyebut dia anjing. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang luar biasa ditemukan dari seorang wanita Kanaan, bahwa dia seorang yang benar-benar rendah hati. Sungguh luar biasa. Dan wanita itu menyebut dirinya anjing. Dia oke. Dia setuju saja, saudara. Dia mengatakan bahwa dia tahu dia tidak pantas jika Yesus menolongnya. Dan hal yang harus kita ingat adalah bahwa tidak ada di antara kita yang pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita juga sama dengan wanita dari Kanaan ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kita yang pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah punya utang kepada Anda dan saya, kepada kita. Jadi kita tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu saudara, jikalau Tuhan menolong kita, jikalau Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa kita, itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Itu semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita perhatikan di sini selanjutnya, bahwa Tuhan tidak perlu melakukan apapun untuk kita sebenarnya. Dan dia tidak berhutang apapun pada kita. Jadi kita semua seperti wanita itu. Tidak satu pun dari kita layak untuk meminta Yesus melakukan sesuatu apapun untuk kita. Maka jika kita perhatikan ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Yesus akhirnya menolong wanita itu karena dia memiliki iman yang besar. Jadi ayat 25 dan 26 ini sebenarnya Yesus ingin kita semua memiliki iman seperti iman yang dimiliki wanita Kanaan ini. Sehingga iman itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Iman itu mendatangkan kesembuhan. Iman itu mendatangkan perubahan yang besar. Iman itu menjawab permohonan wanita Kanaan. Iman mendatangkan mujizat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Wanita Kanaan ini tidak menghendaki sesuatu yang di luar dari konteks pergumulan doanya.
Dia hanya membutuhkan supaya anaknya yang tengah dirasuk setan, sedang menderita, agar seketika itu juga dapat ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya menolong, tidak terlambat. Sebab pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, namun tidak terlambat. Sehingga kita dapat berkata, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, wanita Kanaan itu kemudian percaya kepadanya, kepada Yesus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, dapat percaya kepada Yesus. Orang yang dapat percaya, orang yang dapat beriman kepada Yesus akan beroleh anugerah, akan beroleh keselamatan, akan beroleh mujizat, akan beroleh kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan tetapi siapapun boleh percaya kepada Yesus dimanapun mereka berada dan bagaimanapun latar belakang mereka. Dan kita juga bisa percaya kepada Yesus. Saudara-saudara juga bisa percaya kepada Yesus. Dan sanak family kita, sahabat kita, kenalan kita juga bisa percaya kepada Yesus, juga boleh percaya kepada Yesus. Tetapi percaya di sini benar-benar dengan sungguh, benar-benar lahir dari hati, benar-benar lahir dari pengharapannya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu percaya tidak hanya di mulut, tetapi juga di hati dan melalui tindakan. Dan itu sebabnya maka sekali lagi iman mendatangkan mujizat, iman mendatangkan kesembuhan dari anak wanita Kanaan ini. Dan itu sebabnya kita dapat berkata bahwa tidak satupun dari kita yang pantas meminta Tuhan untuk melakukan apapun itu kepada kita. Dan kalau Tuhan melakukan sesuatu pertolongan kepada kita, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena Tuhan itu sungkan kepada kita, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan, pemberian cuma-cuma, pemberian gratis dari Tuhan kepada setiap orang yang meminta pertolongan kepadanya. Puji nama Tuhan. Berikutnya, siapapun kita boleh percaya kepada Yesus. Bagaimanapun latar belakang kita, kita boleh percaya kepada Yesus. Maka setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepada Yesus, maka jikalau dia berseru kepada Tuhan, jikalau dia berseru kepada Yesus, maka seruan doanya akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang lemah dapat dikuatkan, yang susah dapat dihiburkan, yang beban berat diberikan kelegaan yang baru, sehingga sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang terakhir, bahwa Yesus ingin semua kita memiliki iman seperti wanita Kanaan memiliki iman kepada Tuhan. Dengan kata lain adalah Tuhan rindu supaya kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan, agar supaya perkara-perkara yang besar, perkara yang dahsyat, perkara yang spektakuler, mujizat Tuhan pasti Tuhan kerjakan di dalam pergumulan doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Anda hari-hari ini? Tuhan menolong wanita Kanaan yang notabene tidak ada sama sekali relasi kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita perhatikan, walaupun mereka tidak memiliki latar belakang relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi kemudian ketika wanita Kanaan ini datang kepada Tuhan, memohonkan dan menyembah kepada Tuhan, memohon pertolongan supaya anaknya dirasuk setan yang sedang menderita, maka Tuhan akhirnya menolong dengan tidak terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Iman mendatangkan mujizat. Sudahkah Anda mengimani
pergumulan-pergumulan yang Anda tekuni hari-hari ini? Sudahkah Anda mengimani apa yang menjadi topik-topik doa Anda hari ini? Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Hamba terbatas memaparkan firman-Mu, namun Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, menajamkan firman-Mu, menjelaskan lebih detail, serta berbicara kepada kami lebih kompleks, dan jawablah setiap doa kami sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Mampukan kami mengimani perkara-perkara yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Jika Tuhan menolong wanita Kanaan, maka Tuhan juga pasti menolong setiap kami yang beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.